Akhir-akhir ini ada video trending bermunculan di sosial media. Kalian tahu nggak sih? Perahu panjang, puluhan orang mendayung serentak, irama gendang bikin merinding, dan semua pakai pakaian adat. Inilah yang dinamakan pacu jalur, tradisi asli dari Riau, Indonesia. Tapi tahu nggak? Sekarang pacu jalur bukan cuma viral di TikTok Indonesia, tapi juga tembus FYP ke luar negeri. Bahkan mulai muncul komentar-komentar. Banyak orang yang membuat tidak hanya dengan kapal, tapi dengan barang-barang yang mewah. Terus dengar-dengar dan rumor tradisi ini katanya punya negara sebelah. Tunggu. Itu hanya rumor kok. Mulai ada yang mengira dan katanya mengeklaim juga tradisi ini milik negara tetangga. Padahal pacu jalur udah jadi bagian dari warisan budaya di Indonesia sejak lama. Mari kita bahas lebih dalam tentang pacu jalur. Welcome back to my YouTube channel Habib Zainal. Tetap edukasi, bukan komedi. Boom. Edukasi, bukan komedi. Boom. Pacu jalur akhir-akhir ini mendadak jadi pembicaraan di media sosial internasional. Bukan karena viral secara kebetulan, tapi karena daya tarik visual dan nilai budaya yang sangat kuat di dalamnya. Pacu jalur adalah bukti bahwa tradisi lokal Indonesia punya potensi untuk dikenal dan dihargai oleh dunia. Tradisi pacu jalur ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kata pacu artinya lomba atau adu cepat, dan jalur merujuk pada perahu yang panjang khas daerah tersebut. Jadi, pacu jalur secara harfiah bisa diartikan sebagai perlombaan perahu yang panjang. Namun, ini bukan sekedar lomba mendayung biasa. Perahu yang digunakan bisa mencapai 25-40 meteran dan diisi oleh 40 hingga 60 orang. Setiap orang memiliki peran. Ada pendayung, pengatur ritme, penabuh gendang, dan pimpinan aba-aba. Semua harus bergerak seirama. Jika satu saja yang tidak sinkron, maka kecepatan akan terganggu dan bisa-bisa akan kalah. Ia muncul sebagai bagian dari acara adat pada masa Kesultanan Indragiri. Saat itu tradisi ini digunakan untuk menyambut tamu kehormatan, raja atau tokoh penting yang datang melalui jalur sungai. Lambat laun tradisi ini berubah menjadi ajang lomba tahunan. Lomba tahunan ini yang diadakan oleh rakyat yang dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap bulan Agustus. Kemudian muncul banyak pertanyaan. Kenapa sekarang pacu jalur bisa viral dan mendunia? Jawabannya adalah visual dan atmosfernya yang sangat unik. Di era konten video pendek, gerakan serempak pendayung pacu jalur yang penuh tenaga, ekspresi semangat para peserta, dan iringan suara gendang yang menggetarkan membuat penonton tidak bisa berhenti menonton. Bahkan penonton dari luar negeri menyangka ini adalah acara festival yang menggunakan koreografi atau efek sinematik. Banyak kreator luar negeri yang mengomentari video ini sebagai powerful, raw energy. Bahkan ada yang menyamakan dengan epic war ritual. Padahal ini adalah kekayaan budaya asli Indonesia yang hidup dari akar masyarakat. Sayangnya, karena tidak banyak yang tahu sejarahnya, muncullah asumsi dan bahkan isu-isu klaim dari negara-negara lain.
Beberapa akun luar negeri sempat menyangka ini adalah festival air milik negara lain yang juga punya tradisi lomba perahu. Ini jelas sebuah miskonsepsi. Perlu ditegaskan, pacu jalur adalah warisan budaya tak benda milik Indonesia yang sudah tercatat secara resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2014. Jika ditanya apa yang membedakan pacu jalur dengan lomba perahu di tempat lain, jawabannya terletak pada yang pertama, desain perahu. Jalur dibuat dari kayu utuh tanpa sambungan dan diukir dengan penuh detail. Yang kedua, jumlah pendayungnya bisa mencapai 60 orang dalam satu perahu, menjadikannya salah satu lomba perahu dengan peserta terbanyak di dunia. Yang ketiga, nilai budayanya. Ada ritual sebelum perlombaan, doa adat, dan simbolisme di setiap jalur yang dilombakan. Terus yang keempat, keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini, setiap kampung punya jalur masing-masing, dan persiapan pacu jalur melibatkan seluruh warga, dari anak-anak sampai orang tua. Pacu jalur ini tidak hanya jadi ajang kompetisi, tapi juga jadi momentum silaturahmi antar desa, penguatan identitas lokal, dan pemersatu lintas generasi. Fenomena viral ini sebenarnya adalah peluang besar, karena saat budaya lokal mendapat sorotan global, tanggung jawab kita sebagai bangsa juga ikut bertambah. Kita tidak cukup hanya merasa bangga, tapi juga harus aktif menjaga dan melestarikan, karena budaya kita bisa diklaim, dikomersialkan oleh pihak-pihak lain, bahkan diubah maknanya. Pacu jalur adalah salah satu contoh bagaimana budaya Indonesia bisa tampil membanggakan tanpa harus dibuat-buat. Tidak perlu kostum mewah, tidak perlu panggung internasional, cukup dengan kekompakan masyarakat, warisan nilai-nilai lokal, dan kemasan digital yang kreatif. Jadi, tugas kita hari ini bukan cuma menonton videonya, tapi juga memahami nilai di balik tradisinya, membagikan pengetahuan ini ke orang lain, dan memastikan juga pacu jalur tidak sekedar viral yang musiman, tapi diakui sebagai salah satu kekayaan budaya paling hebat yang pernah dimiliki bangsa kita. Itulah tadi penjelasan lengkap tentang pacu jalur. Bukan sekedar perlombaan perahu, tapi simbol kekompakan, semangat, dan identitas budaya masyarakat Riau yang sudah bertahun-tahun ada di Indonesia. Jadi jangan cuma berhenti di rasa kagum. Mari kita jadikan bagian dari generasi yang ikut menjaga dan mengenal pacu jalur ke dunia. Bukan hanya sebagai tontonan, tapi sebagai warisan yang layak dihormati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten edukasi budaya seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar budaya lokal apa yang kamu belum tahu.